Halo semua, perkenalkan saya Alvinuri Safarina Iliyin, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 dari Universitas Negeri Malang. Kalian bisa panggil Bu Alfi ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi pendidikan Pancasila kelas 5 tentang praktik gotong royong. Sebelum kita memasuki materi ini, Bu Alfi ingin kalian mengamati beberapa gambar berikut ya. Ya, di situ ada kedua gambar. Yang pertama adalah gambar orang yang sedang membangun rumah. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang sedang membawa sampah. Kira-kira dari kedua gambar tersebut, apakah ini merupakan kegiatan gotong royong? Ya, dari kedua gambar tersebut merupakan contoh dari kegiatan gotong royong. Karena apa? Karena dilakukan secara bersama-sama, sehingga kita bisa mengetahui bahwa gotong royong itu berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Jadi gotong royong merupakan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti pada gambar tadi, kedua gambar tersebut menunjukkan ada tujuan yang akan didapatkan dari pekerjaan tersebut. Yang pertama adalah agar rumahnya segera selesai dan yang kedua adalah agar sampah bisa segera dibuang di tempatnya. Selanjutnya, dari kegiatan gotong royong tersebut terdapat beberapa manfaat. Apa saja manfaatnya? Ya, bisa dilihat ya. Manfaat yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antar sesama. Kemudian, membuat pekerjaan yang berat itu menjadi lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Lalu, pekerjaan pastinya akan lebih cepat selesai jika bersama-sama. Selanjutnya adalah mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap setia kawan. Selanjutnya adalah ada berbagai nama lain gotong royong yang ada di daerah Indonesia. Kira-kira apa nama lain gotong royong di daerah kalian? Di sini Bu Alfi memberikan contoh ada 9 nama lain. Yang pertama adalah Sambatan yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Ada juga Song Osong Lombung dari Madura. Ada Gugur Gunung dari Yogyakarta. Ada Liliuran dari Sukabumi, Jawa Barat. Ada juga Rewang dari daerah Jawa, biasanya sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah atau Yogyakarta. Kemudian ada Batobo dari Riau, ada Kurya dari Subang, Jawa Barat, ada juga Amosi dari Sulawesi Selatan, dan ada Ngayah dari Bali. Dan berikut ini adalah beberapa contoh gambar dari gotong royong di berbagai daerah di Indonesia. Untuk yang Sambatan ini biasa dilakukan ketika akan membangun rumah, kemudian Rewang ini biasa dilakukan ketika akan melakukan acara seperti pernikahan atau acara yang lain. Kemudian juga Gugur Gunung ini biasa dilakukan di ladang atau sawah. Kemudian Ngayah ini dilakukan ketika akan melakukan upacara keagamaan. Dan Batobo ini juga hampir sama dengan Gugur Gunung di daerah sawah atau ladang. Kemudian untuk Amosi ini biasanya di dermaga untuk menarik kapal dari laut. Dan masih banyak lagi contoh dari gotong royong di berbagai wilayah di Indonesia. Mungkin kalian bisa memberitahukan juga contoh gotong royong di daerah kalian. Oke, selanjutnya adalah praktik gotong royong. Kira-kira apakah kalian pernah melakukan gotong royong? Jika pernah, itu kalian biasa melakukan di mana? Bisa di komen ya, kalau kalian pernah melakukannya. Di sini Bu Alfi akan mencontohkan ada tiga praktik gotong royong yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah di rumah, di lingkungan rumah. Di sini ada 2 gambar contoh kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Seperti ini, membantu ketika memasak dan juga membersihkan rumah bersama-sama. Selain dari kedua gambar tersebut, ada beberapa lagi contoh gotong royong di lingkungan rumah. Seperti apa? Ya, membiasakan kegiatan musyawarah di rumah, kemudian juga menyiram tanaman dan kebun secara teratur supaya tanamannya itu tumbuh subur. Kemudian juga bisa membantu adik atau membantu saudara untuk mengerjakan tugas sekolah jika sesuai.
Yang selanjutnya adalah di lingkungan sekolah. Ada dua contoh juga, ada dua gambar. Yang pertama ini adalah kerja bakti di luar, membersihkan rumput. Yang kedua ini ada gambar sedang berdiskusi di dalam kelas. Itu juga merupakan contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Namun selain itu juga ada beberapa contoh lagi, seperti melaksanakan tugas piket, biasa dilakukan di dalam kelas ya ini. Kemudian membuat mading bersama untuk menghias sekolah atau menghias kelas. Bisa juga untuk musyawarah menentukan ketua kelas. Biasanya dilakukan ketika awal tahun ajaran baru. Selanjutnya itu bisa mempersiapkan acara untuk lomba antar kelas. Biasanya bisa dilakukan setelah kegiatan ujian atau dalam hal-hal di hari-hari tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gotong royong di lingkungan masyarakat. Ada beberapa contoh pastinya di sini Bu Alfi memberikan gambar ketika membersihkan jalan dan juga membersihkan di ladang atau di sawah. Ini juga merupakan gotong royong di lingkungan masyarakat. Dan ada beberapa contoh yang lain seperti bisa membantu tetangga yang terkena musibah. Kalian bisa membantu sebisa kalian, tidak harus bantuan yang besar, mulai dari bantuan yang kecil. Kemudian juga seperti tadi membersihkan selokan atau jalan yang ada di sekitar, supaya nanti ketika musim penghujan atau apa itu tidak mampet dan tidak terjadi banjir, itu bisa. Kemudian menjaga fasilitas umum bersama. Fasilitas umum itu apa, Bu? Seperti masjid, lapangan, mungkin balai desa, itu bisa dibersihkan secara bersama-sama supaya terlihat lebih asri, lebih indah untuk dipandang atau ketika melakukan ibadah bisa lebih khusyuk. Kemudian juga mempersiapkan acara HUT RI, biasanya dilakukan adalah pada tanggal 17 Agustus atau di sekitar tanggal itu. Bisa dilakukan dengan membuat lomba atau membuat kegiatan-kegiatan bersih desa dan sebagainya. Selain itu juga kita bisa mengelola sampah plastik bersama-sama, bisa melakukan pelatihan-pelatihan daur ulang supaya apa? Supaya sampah plastik di lingkungan itu bisa terurai. Ya. Dan itu tadi merupakan gotong royong atau materi tentang gotong royong, di mana tadi bisa dilihat gotong royong merupakan salah satu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan secara bersama-sama. Dan gotong royong ini bisa dilakukan di lingkungan rumah, mulai kemudian di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan di Indonesia ini banyak sekali nama lain atau kegiatan gotong royong yang bisa dilakukan. Sekian dari Ibu Alfi, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Bu Alfi akhiri, jangan lupa belajar. Selamat tinggal semuanya. Bye-bye.